Shalom adik-adik semua. Senang sekali berjumpa dengan kalian di ibadah online kita kali ini. Ibadah online dari kelas bayi, batita, kanak-kanak, pratama, dan madya. Kayak apa kabar semua adik-adik? Wah, semuanya semangat nih ya. Kayak adik-adik, kita sudah berada di bulan Juli. Nah, di bulan Juli ini adalah bulan anak. Ya, bulan anak yang sangat spesial buat adik-adik semua nih. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang spesial juga di sepanjang bulan Juli ini. Ayo, makanya adik-adik yang bisa datang ibadah onsite, ayo gabung, jangan sampai ketinggalan ya dengan hal yang seru yang akan dilakukan di bulan Juli. Nah, sekarang kita memulai ibadah kita. Ya, kita mau satukan hati kita di dalam doa. Shalom teman-teman. Hari ini kita mau mulai ibadah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin beribadah Tuhan. Berkati kami Tuhan yang ingin ibadah dari awal dan sampai akhir Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan supaya bisa memuliakan nama-Mu Tuhan yang ada di surga Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas hari ini Tuhan. Pencurahan Roh Kudus ada di dalam hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, tadi teman kalian sudah memimpin kita di dalam doa untuk kita memulai memuji Tuhan. Ayo adik-adik semua, semangat untuk memuji Tuhan. Ayo, yang semangat, bangkit berdiri. Kita menyanyi untuk Tuhan kita, Dia Raja kita. Ya, kita menyanyi sama-sama lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ya, Dialah Raja kita ya, yang memberikan kita sukacita dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Iya, Dialah Raja kita. Oleh karena itu kita mau sama-sama memuliakan namanya ya, dengan pujian kita, karena hati kita sudah dipenuhi dengan nyanyian buat Tuhan. Oh ya adik-adik, karena Tuhan Yesus memiliki kasih yang luar biasa, yang tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Bahkan Dia memberikan kita kasih yang luar biasa adik-adik ya. Ayo kita menyanyi sama-sama adik-adik, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mendaratkan segalanya.
segalanya ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia selalu menolong kita dalam hal yang membuat kita sedih, membuat kita kecewa. Tuhan Yesus akan hiburkan kita. Tuhan Yesus akan tolong kita dalam setiap masalah kita. Jadi adik-adik harus tetap setia mengasihi Tuhan Yesus. Selalu datang sama Tuhan Yesus di saat apapun ya. Jangan juga lupa mengucap syukur tentunya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Kita mau katakan, I love you Jesus. Mari kita nyanyi sama-sama. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Iya, kita mau katakan dengan sungguh-sungguh kalau kita mengasihi Dia. Oke adik-adik, sekarang kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan mempersiapkan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita agar kita dapat mengerti apa yang menjadi firman Tuhan katakan. Oke adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita menyanyikan lagu firman. Firman-Mu ditabadi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu ditabadi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu ditabadi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu ditabadi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu ditabadi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu. Kami ingin mendengarkan
firman-Mu. Berkatilah Titi Koko yang akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Cici yakin dan percaya saat ini adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan ya? Yuk semua boleh duduk yang manis, kita siapkan telinga kita, hati kita, pikiran kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, hari ini Cici akan bercerita tentang firman Tuhan. Pada waktu itu umat Allah, bangsa Israel sudah berada di tanah Goshen di Mesir selama 300 tahun lebih. Dalam perjalanannya mereka itu di tanah Mesir, mereka itu bertambah banyak. Bahkan di Alkitab dibilang mereka tidak terbilang. Tidak terbilang itu apa sih adik-adik? Tidak terbilang itu berarti tidak dapat dihitung karena saking banyaknya. Nah, waktu Raja Firaun yang baru lihat itu, dia menjadi takut. Raja Mesir itu menjadi takut, dia bilang sama orang Mesir yang lainnya, wah, kalau misalkan bangsa Israel semakin banyak, bisa-bisa nih mereka memberontak, mereka melawan kita nih. Jadi Raja Firaun yang baru ini, Raja Mesir ini mengeluarkan perintah untuk apa adik-adik? Untuk membuat bangsa Israel menjadi budak. Mereka disuruh kerja paksa, kerja keras, kerja kasar, semua kerjanya yang berat-berat dikasih kepada bangsa Israel. Nah, yang hebatnya apa adik-adik? Walaupun mereka nih udah disuruh kerja paksa, udah disuruh kerja keras, disuruh untuk bekerja yang berat-berat, jumlah mereka bukan bertambah sedikit, tapi bangsa Israel malah semakin banyak. Nah, bangsa Mesir atau Raja Mesir, Firaun, tidak tinggal diam adik-adik. Dia akhirnya apa? Memanggil bidan-bidan atau orang yang membantu untuk bangsa Israel atau membantu perempuan bangsa Israel untuk melahirkan. Dia bilang sama bidan itu, perhatikan nih perintah aku ya. Kalau misalkan ada perempuan Ibrani atau perempuan dari bangsa Israel yang akan melahirkan, kamu harus membunuh bayi mereka, terutama bayi laki-laki. Nah, bidan-bidan ini adalah orang-orang yang takut akan Allahnya bangsa Israel, yaitu Tuhan Yesus. Nah, mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun. Terus mereka dipanggil, kenapa sih kamu tuh gak nurut, gak ngelakuin apa yang sudah saya perintahkan? Kata Raja Firaun begitu ke bidan-bidannya. Terus bidan-bidannya itu jawab apa coba? Bidan-bidannya jawab, perempuan Ibrani itu kuat-kuat. Mereka sudah melahirkan sebelum kita sampai untuk menolong mereka. Nah, Raja Firaun mendengar itu, dia tetap gak kehilangan akal adik-adik. Dia terus mengeluarkan perintah yang baru lagi. Ya sudah, sekarang kalau misalkan nih ada bayi laki-laki lahir di antara orang Ibrani atau di bangsa Israel, kalian harus membuangnya kemana? Ke Sungai Nil. Nah, pada saat itu juga ada seorang perempuan Ibrani yang sedang hamil, sedang mengandung, dan dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat-sangat, di Alkitab dibilang sangat cantik, ganteng. Mamanya sayang banget sama dia. Ibu Yokobed ini sangat sayang sama dia. Terus karena ada perintah Firaun yang seperti itu, Ibu Yokobed menyembunyikan bayinya selama 3 bulan adik-adik. Karena dia semakin besar kan Ibu Yokobed gak bisa lagi untuk menyembunyikan dia. Nah, akhirnya apa? Yokobed itu membuat satu keranjang yang dia buat sendiri yang bisa mengapung di atas air. Nah, sesudah selesai dia buat, bayinya ini dia letakkan di dalam keranjangnya. Terus keranjang itu dia taruh di antara rerumputan yang tinggi di tepi Sungai Nil. Nah, Ibu Yokobed ini juga punya seorang anak perempuan namanya Miriam. Nah, Miriam ini menjaga adiknya yang sudah ada di dalam keranjang
di tepi sungai Nil. Dia pengen tahu apa sih yang akan terjadi sama adiknya itu. Nah, nggak selang berapa lama adik-adik, Putri Firaun datang ke sungai Nil untuk mandi bersama dengan dayang-dayangnya. Nah, dia lihat, oh, ada keranjang. Akhirnya dia bilang sama dayang-dayangnya, tolong ambilkan keranjang itu. Nah, begitu sudah diambil, terus Putri Firaun buka, ada seorang bayi laki-laki yang sedang menangis adik-adik. Putri Firaun merasa kasihan. Terus dia mengangkat anak itu menjadi anaknya. Padahal dia tahu bahwa itu adalah bayi orang Ibrani. Dan dia menamai anak itu Musa. Karena dia bilang, ini anak yang saya angkat dari dalam air. Saya tarik dari dalam air. Nah, Miriam pun melihat itu, tidak tinggal diam adik-adik. Dia mendatangi Putri Firaun. Dia bilang, mau nggak saya cariin perempuan untuk mengasuh dan menyusui bayi ini? Dan tidak berpikir lama, Putri Firaun mengiyakan, menyetujui. Akhirnya Miriam mencari ibunya, terus memanggil ibunya untuk menjadi pengasuh dan juga menjadi ibu yang menyusui Musa adik-adik. Betapa luar biasanya Tuhan ya adik-adik ya. Dengan perlindungan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, Musa bisa diasuh sama ibunya sendiri, disusui sama ibunya sendiri, atau diberi ASI oleh ibunya sendiri. Itulah Tuhan kita adik-adik. Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dari cerita tadi kita belajar bahwa Tuhan kita, walaupun kita di tengah-tengah penderitaan kita, Tuhan itu selalu ada, selalu setia, tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan bangsa Mesir yang menindas bangsa Israel tetap diberkati oleh Tuhan, walaupun mereka ditindas, disuruh kerja paksa. Nah, Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap juga menyertai kita, walaupun mungkin musim kehidupan kita itu sedang tidak baik, mungkin sedang dalam kesusahan, mungkin sedang dalam kesedihan, mungkin sedang teman kita ada yang jahat sama kita, atau siapapun yang bikin kita kesal, bikin kita sedih. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Harapan kita hari ini adalah Tuhan adalah penolongku. Ibrani 13 ayat 6. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Tuhan adalah penolongku. Ibrani 13 ayat 6. Kita hafalkan dan simpan di hati ya teman-teman. Nah, sekian firman Tuhan untuk hari ini adik-adik. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang setia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami mungkin merasa bahwa kami di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan, sepertinya Tuhan tidak ada, sepertinya Tuhan jauh. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar bagaimana Tuhan menyertai Musa, menyelamatkan Musa dari kekejaman Raja Mesir. Tuhan, kami percaya Engkau juga Tuhan yang akan menyelamatkan kami dari setiap permasalahan kami, dari setiap kesulitan kami, dari setiap kesusahan kami, baik itu di sekolah, di keluarga kami, dimanapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan Allah yang selalu memegang kehidupan kami. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan karena hanya Engkau yang layak terima itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kata amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau bukakan QR code dan bantuan doa papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau bisa didoakan.
Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Halo adik-adik Live Kids, kalian apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Koko mau ngasih tahu beberapa pengumuman nih. Cici dan Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang telah ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite kita sekarang sudah menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa untuk dibawa kartunya. Dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya kartunya. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, dapat kalian hubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, jangan khawatir karena kalian dapat tetap beribadah secara online di YouTube Live Kids di jam 9.30 ya adik-adik. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas Live Kids atau di media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Pastikan adik-adik untuk selalu dapat mengikuti ibadah Live Kids di setiap minggunya ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.